Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku semua, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam subuh yang indah ini kami akan mengkaji surat Al-A'raf. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Al-A'raf juga dikatakan ma'rifatullah, jadi makom tertinggi bagi manusia, yakni manusia yang sudah bermakrifat kepada kemakrifatan yang tertinggi manusia, yakni kembali kepada Adam. Jadi tak satu pun manusia itu bisa bermakrifat kecuali ma'rifatullah. Jadi makom tertinggi manusia adalah ma'rifatullah. Maksudnya ma'rifatullah kembali kepada Allah sendiri. Sedangkan ma'rifatnya manusia kembali ke asal usul manusianya yang tak dapat disebut, yang Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad, yang artinya ada di dalam genggaman Allah. Rahasia ada di dalam genggaman Allah. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu, tanda kurung Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan kepada tanda kurung kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Bila dikaji secara syariatnya, memang seperti makna yang tertulis, makna yang syariat, yakni kitab ini diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara zahiriah Muhammad bin Abdullah.
Akan tetapi makna mutasabihatnya, makna hakikatnya yang terkandung di dalam ayat ini, jadi Muhammad yang dimaksud adalah seluruh manusia. Seluruh manusia yang mencontoh di dalam hatinya imannya seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita saksikan bersama di dalam kaligrafi gambar manusia itu seperti tulisan Muhammad. Jadi hakikat badan-badan manusia inilah Muhammad Rasulullah. Tapi yang menyadarinya sangat amat langka. Yang mengikuti jejak keimanan, yang mengikuti jejak ketauhidan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat amatlah langka. Jadi yang dimaksud Muhammad Rasulullah secara hakikatnya adalah manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yakni mi'raj. Jadi manusia yang sudah mi'raj kepada Tuhannya, yakni manusia yang sudah mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milik dan kuasa manusianya. Maka itulah yang dimaksud mi'raj. Maka itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Jadi badan-badan yang sudah dituhani oleh hayatullah. Badan-badan yang sudah menjadi khalifatullah. Badan-badan yang sudah menjadi aulia Allah. Jadi badan-badan yang sudah lillahi ta'ala. Jadi makom yang demikian memang sangat amat langka di muka bumi ini. Kebanyakan kita selama ini bukan menjadi Muhammad Rasulullah. Akan tetapi selama ini kita di dalam hati kita seolah-olah saja bertuhan, seolah-olah saja beragama secara syariatnya. Akan tetapi pada aplikasinya, pada intinya, pada sesungguhnya di dalam hati kita tidak rela, tidak ridho bila kita ini menjadi utusan Allah. Hati kita selama ini tidak rela, hati kita tidak ridho bila apa yang terperan di dalam aktivitas kita di dalam sehari-harinya itu dituhani oleh Allah. Jadi hati kita tidak pernah rela dan tidak pernah ridho bila kita ini diperankan oleh Allah. Jadi pada intinya hati kita selama ini tidak rela dan tidak ridho dituhani oleh Allah. Akan tetapi selama ini praktek aplikasi di dalam hati kita, kita lebih rela, kita lebih ridho bila kita dituhani oleh
hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih rela, kita lebih ridho didalangi oleh hawa nafsu kita sendiri daripada didalangi oleh Allah pencipta diri manusia kita di hati kita. Jadi seolah-olah saja kita beragamakan Islam, seolah-olah saja kita bertuhankan kepada Allah selama ini. Akan tetapi pada hakikatnya selama ini kita belum bertuhankan Allah di hati kita. Apalagi Islam di dalam hati kita. Iman saja tidak beriman kepada Allah, apalagi Islam di sisi Allah. Yang pada hakikatnya selama ini di hati kita, kita hanya beriman kepada hawa nafsu kita sendiri yang bersekutu dengan iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hati kita. Coba kita teliti, coba kita hayati di dalam hati kita. Selama ini sejak detik akil balik tiba hingga setua ini kan Allahnya gaib. Allahnya tiada bagi kita. Allahnya tiada kewujudannya di hati kita. Allahnya tiada kehidupan di hati kita. Allahnya tiada kekuasaannya di hati kita selama ini, bukan? Yang ada hanya diri kita sendiri beserta sekutu-sekutunya, yakni iblis dan setan yang nyata. Siapakah iblis dan setan yang nyata? Dialah diri kita sendiri yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita selama ini. Jadi kenapa selama ini kita tidak mempertuhankan Allah? Karena selama ini Allah kita tiadakan kewujudannya. Allah kita gaibkan kewujudannya. Allah kita tiadakan kehidupannya. Allah tidak kita wujudkan kehidupan dan kekuasaannya di hati kita. Jadi bila Allahnya gaib, maka yang wujud, yang nyata di dalam hati kita adalah diri kita sendiri yang selalu mensekutukan Allah. Nah, berarti siapakah yang wujud di hati kita? Itulah Tuhan yang kita sembah selama ini. Jadi selama ini kita tidak terasa telah menyembah berhala hawa nafsu kita sendiri yang bersekutu dengan iblis dan setan. Jadi jauh dari Muhammad Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah banyak contoh ayat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Contohnya, Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akulah yang membunuh. Contoh ayat-ayat inilah bukti
bahwa keimanan, ketauhidan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu di hatinya mewujudkan, mentauhidkan, mengesahkan Allah daripada mewujudkan, daripada mentauhidkan, daripada mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya. Jadi inilah contoh Muhammad Rasulullah. Muhammad tidak bisa apa-apa tanpa diutus oleh Allah. Muhammad tidak bisa apa-apa tanpa dihidupi oleh Allah. Muhammad tidak bisa apa-apa tanpa dikuasai oleh Allah. Muhammad tidak bisa apa-apa tanpa dipergerakkan dan diperjalankan oleh hayatullah. Jadi inilah bukti keimanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita bersama. Jadi selama ini bila kita memandang arti yang dohir, kita ya pasti ikut hanya syariat-syariatnya saja. Kita hanya memandang laku-laku raganya saja, laku-laku badaniyahnya saja, laku-laku syariatnya saja. Akan tetapi kita tertipu, kita tersesat dengan laku hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita tidak mencontoh kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad. Selama ini kita tidak mencontoh kondisi keimanan, ketauhidan Kanjeng Nabi Muhammad. Kelihatannya syariatnya kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi pada intinya hati kita selama ini tersesat, menyimpang jauh dari yang diajarkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imannya para nabi dan para rasul serta aulia Allah, para kekasih Allah itu demikian. Yakni mengaplikasikan Muhammad Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna. Jadi kita jangan berputus asa dari itu semua. Maka itu dihadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh manusia yang termulia di muka bumi agar kita mengikuti contoh tersebut. Bila kita ingin diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka contohlah dohir batinnya. Jangan hanya dohirnya saja sementara batinnya tersesat. Keimanannya yang ada di dalam hati kita selama ini, yang kita tauhidkan bukan Allah selama ini, yang kita esahkan di dalam hati kita selama ini bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kelanjutannya kita lanjutkan di dalam episode yang selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.